Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia muncul pada daftar tarif timbal balik yang diumumkan Trump. Disebutkan Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. AS kemudian mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Pemimpin minoritas DPR Amerika Serikat, Hakim Jeffries, mengecam tarif yang direncanakan Presiden Trump. Jeffries menilai Partai Republik sedang menghancurkan ekonomi Amerika secara langsung dan membawa AS ke dalam resesi. Republicans are crashing the American economy in real time and driving us to a recession. This is not Liberation Day, it's Recession Day in the United States of America. That's what the Trump tariffs are going to do. Crash the economy, which has been happening since January 20th of this year. And the American people are taking note. Ekonom senior Derajat Wibowo menjelaskan dampak kebijakan Trump menaikkan tarif dagang 32% terhadap Indonesia, yakni kenaikan harga di dalam negeri, inflasi, rupiah tertekan, hingga terdampaknya daya beli masyarakat. Untuk itu, Derajat menilai Indonesia justru harus mampu mengambil sisi positif dari kebijakan Trump ini. Karena yang terkena ini adalah banyak negara, otomatis negara-negara lain itu akan memberikan balasan, merespon. Cina sudah mengancam akan memberikan countermeasures, ya, tindakan-tindakan balasan. Uni Eropa juga demikian. Dan semua tindakan balasan itu nanti ujung-ujungnya adalah restriksi perdagangan. Dan semua bentuk restriksi perdagangan ujungnya itu akan meningkatkan harga. Sehingga nanti harga-harga di pasar global akan naik, ya, harga barang dan jasa di pasar global naik, otomatis impor barang dan jasa Indonesia dari pasar global juga akan naik.